Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube DevGame Tutorial. Dan di video kita kali ini, di sini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara membuat pakaian untuk karakter, khususnya karakter low poly di software Blender. Nah, jadi di sini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara membuat model pakaian yang baik. Kemudian mungkin kita akan lanjut ke bagian perapihan agar pakaiannya cocok dengan model karakter yang kalian miliki. Dan kemudian saya juga akan memberikan beberapa tips penting yang bermanfaat untuk proses pembuatan kita nanti. Untuk kalian yang sudah membuat model karakter kalian, tentu rasanya kurang menarik jika karakternya tidak diberi pakaian ya. Jadi di sini kita akan sama-sama memakaikan pakaian untuk karakter kita. Nah, tapi tentu saja mungkin banyak orang yang masih bingung gimana caranya. Jadi di sini kita akan melakukan hal yang paling praktis. Di situ kita akan memanfaatkan fungsi duplikat pada body karakter kalian sendiri. Oke, tapi sebelumnya di sini saya ingin menyarankan kepada kalian bahwa lebih baik bahwa karakter kalian itu mungkin di rigging terlebih dahulu. Tentu saja proses rigging itu agak lumayan repot ya, tetapi itu akan sangat sepadan sekali dengan hasil kita kali ini. Nah, jadi kenapa rigging itu penting? Karena tentu saja kalau kita memanfaatkan fungsi duplikat pada mesh body karakter kalian untuk membuat pakaian secara langsung, jadi biar kalian tidak perlu rigging 2 kali lagi untuk pakaian dan mesh karakternya. Jadi nanti pakaiannya pun juga akan langsung bisa bergerak. Oke, jadi nanti saya akan tunjukkan hasilnya kayak gimana. Lanjut, kita sudah memiliki rigging untuk karakter kita dan kita langsung aja ke bagian tutorialnya. Oke, jadi di sini kita akan melakukan duplikat pada karakter ya. Kita bisa pergi ke edit mode dan kita akan seleksi beberapa bagian yang akan menjadi fondasi pakaian kita. Contoh di sini saya mau mulai lengannya dari ujung sini, lehernya. Kemudian di sini saya akan seleksi untuk ke bawah. Mungkin saya butuh sampai sini aja kali ya. Oke, contoh saya ingin pakaiannya itu seperti ini bentukannya. Jadi di sini kalian bisa tekan Shift D di keyboard untuk duplikat. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Kalian lepas, kalian batalkan kayak gini. Tetapi seleksinya jangan dilepas ya. Kemudian kalian tekan P di keyboard. Nah, di sini akan muncul mode separate dan kalian pilih selection. Dengan begitu maka pakaiannya sudah akan terpisah dari body karakter kalian tanpa harus menghilangkan body karakter kalian yang asli. Nah, ini masih terhubung dengan mesh karakter kalian. Dan ini adalah yang terpisah. Oke. Jadi setelah langkah ini selesai, apa yang perlu kalian lakukan? Kita akan menggunakan mode yang namanya String and Pattern. String and Pattern ini shortcutnya adalah Alt plus S. Jadi kita masuk ke edit mode terlebih dahulu, kemudian kita tekan Alt plus S di keyboard dan nanti kita bisa memperbesar karakternya seperti ini. Nah, berbeda dengan tombol S di keyboard yang membesarnya seperti ini. Jadi Alt plus S itu lebih seperti membesarkan bagian dalamnya. Nah, hanya bagian dalamnya aja seperti ini. Jadi kayak mengembang gitu. Nah, di sini kita akan coba perbesar sedikit. Jadi di sini kita ambil sudut pandang yang terlihat baik. Alt plus S dan kita akan coba kembangkan sedikit. Misal kayak gini. Nah, kita coba lihat dulu di bagian tangan apakah sudah baik. Nah, contoh kayak gini ya. Ini udah kelihatan banget deh, bagus nih. Oke, dan selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Tentu saja di sini biar bajunya nggak sama kayak body karakter, kita akan lepas dulu materialnya. Jadi kita akan copot material di material propertiesnya. Nah, jadi biar terlihat lebih jelas juga ya perbedaannya. Dan selanjutnya yang perlu kalian lakukan ya tinggal merapikan pakaiannya agar terlihat proporsional. Jadi di sini kita tinggal merapikan contoh di bagian dadanya ini biar nggak kelihatan begitu ketat. Jadi kita akan coba oke, ini dipotong mungkin ya. Misal kita akan potong aja nih bagian sebelah sini. Kita delete aja. Nggak usah ragu, kita delete face. Dan kemudian kita akan sambungkan seperti ini. Misal kita F. Kemudian di sini kita akan gabungkan sebelah sini F, ini juga F, F, F. Nah, di sini mungkin kita akan berikan garis penghubung ya ke bawah sini. Nah, jadi ya sisanya di sini tinggal sedikit aja dirapihkan biar nggak kelihatan terlalu ketat ya pakaiannya. Jadi misal dimajukan aja kayak gini. Nah, bagian sini mungkin agak dimundurin ya. Nah,
Dan ya, jadi kayak gini dia, jadi nggak terlalu ketat-ketat banget ya pakaiannya. Kemudian kita juga akan perbaiki di bagian kerahnya, jadi kerahnya biar bentuknya segitiga. Ada berbagai macam cara yang bisa kalian lakukan, misalnya kalian pakai knife tool atau huruf K di keyboard. Nah, itu di sini kalian bisa potong aja kayak gini. Sebelah sini kita hapus. Nah, atau mungkin ya kalau misalnya nggak mau ribet ya, misal vortex tadi kalian tinggal gerakin aja ke bawah, itu juga udah cukup. Nah, jadi di sini udah kelihatan kayak model kerah. Nah, kemudian mungkin kalau misalnya kalian memang butuh kerah lipat ya, kita akan belajar juga cara buat kerah lipat. Jadi di sini caranya sebenarnya kalian bisa seleksi aja bagian edges atas ya kayak gini. Oke, kemudian kalian bisa extrude ke atas kayak gini. Nah, di sini kita akan pisahkan dulu ya bagian sebelah sini vortexnya, jadi biar nggak nyatu. Nah, untuk cara misahinya kalian bisa tekan P di keyboard. Nah, jadi ini bakal misah nih kayak gini. Kemudian tinggal dilanjutin aja. Nah, ini misalnya kita extrude lagi, kita extrude keluar misalnya SX. Oke, kayak gini nih, udah extrude keluar. Kita rapikan juga sedikit untuk bagian belakangnya. Nah, sebelah sini kita akan sedikit perluas. Oke, kemudian kita pilih lagi dan kita extrude ke bawah kayak gini. Dan ya, sisanya tinggal dirapihin lagi aja. Dan ya, kita akhirnya sudah membuat pakaian karakter kita nih. Dan ini sedikit saran juga dari saya, kalau misal kalian mungkin mengembangkan karakter ini untuk tujuan animasi ataupun mungkin yang lebih besar seperti aset game, saya lebih menyarankan kalian menambahkan add modifier solidify. Tujuannya apa? Jadi biar kelihatan tebal, dan kalian tahu lah kalau misalnya di Unity, kalau misalnya hanya sekedar 2D biasa, itu kadang bagian sisi lainnya itu nggak bakal kelihatan atau kelihatan transparan atau hilang. Jadi di sini kita pakai solidify, tujuannya untuk memperbaiki hal kesalahan kecil itu. Nah, jadi di sini kita sudah selesai untuk membuat pakainya. Lalu lantas bagaimana untuk bagian celananya? Sebenarnya tekniknya sama aja seperti yang kalian lakukan. Jadi di sini kita akan melakukan duplikat pada body utama karakter ya. Kita seleksi body karakter utamanya, kemudian masuk ke dalam edit mode, dan kemudian di sini kita tinggal seleksi bagian yang mau dijadikan celana. Misal saya mau celananya itu juga celana panjang, kita akan seleksi yang akan menjadi celananya, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita duplikat dengan Shift D. Kemudian di sini kita lepas dengan klik kanan dan kita separate dengan huruf P. Separate, pilih selection. Nah, jika sudah kayak gini, maka nanti body image-nya juga akan terpisah seperti bagian bajunya. Tinggal di sini kita perbesar dengan edit mode, dan kita perbesar dengan huruf Alt plus S. Nah, kita tinggal perbesarin aja. Oke, misal seperti ini kita sudah selesai menduplikatnya, dan yang kalian lakukan sama di sini, materialnya mungkin kita akan lepas. Nah, jadi ini untuk celananya, dan ya ini kan kalau misal putih sama-sama putih nggak kelihatan ya. Contoh saya buat material baru aja deh. Jadi untuk membedakan, di sini mungkin warna hitam ya. Nah, di sini kita tinggal rapikan sedikit. Mungkin di bagian atas sini kita juga bisa tingkatkan atau kita tinggikan. Kita akan extrude ke atas. Jadi di sini kita tekan E di keyboard, kita extrude sedikit ke atas kayak gini. Nah, jadi biar ketutup di bawah pakaian. Nah, oke, di sini kalau misalnya dalam edit mode itu kelihatan nggak rapi. Di bagian armature kalian di sini tinggal dinonaktifkan aja bagian yang namanya modifier edit mode display. Dan di sebelah sini juga ada on catch-nya. Jadi kalau misalnya diaktifkan, nanti posisinya itu sama seperti body karakter kalian. Jadi ini sebenarnya lebih baik diaktifkan semua sih kalau misalnya dalam posisi kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai kita edit baru kita matikan. Contoh kayak gitu. Jadi itu dia tipsnya. Dan ya mungkin yang terakhir adalah yang sudah saya janjikan di awal video tadi. Jadi di sini kita akan coba nyalakan metariknya, dan kita akan lihat dalam mode pose mode apakah pakaiannya
juga ikut gerak kalau kita pose-pose ketika karakter kalian sudah memiliki rigging sebelum membuat pakaiannya. Jadi di sini kita akan coba gerakan, dan di sini kita sudah bisa menggerakkan pakaiannya juga tanpa harus melakukan rigging ulang. Nah, ini dia kelebihan kalau misalnya kalian sudah melakukan rigging karakter. Jadi karena sudah dilakukan rigging, pakaian karakternya pun juga akan ikut bergerak seperti ini. Kita akan coba angkat kakinya, kita akan coba angkat seperti ini juga. Nah, sudah bisa bergerak nih. Kita akan coba lihat dengan matikan rig-nya, dan ya sudah terlihat seperti ini ya, walaupun ada sedikit kesalahan. Nah, kalau misal kesalahan yang kayak gini, kalian sebenarnya bisa atur aja di bagian white painting, dan silahkan kalian perbaiki sendiri berdasarkan metari kalian yang sudah ada. Ya, mungkin itu dia untuk tutorial kali ini. Cara membuat pakaian cukup sederhana, cukup simple sekali, bisa kalian lakukan. Dan mungkin tips terakhir biar karakter kalian terlihat menjadi lebih nyata, saya menyarankan untuk kalian melakukan hand painted juga, sama seperti body karakter yang sudah saya buat ini. Jadi biar kelihatan seperti lebih nyata aja. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini tentang bagaimana cara membuat pakaian untuk karakter, dan sisanya kalian tinggal variasiin dengan kreasi kalian sendiri. Bagaimana caranya membuat pakaian yang lebih modif untuk karakter yang kalian miliki sendiri. Jadi itu aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya.